Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani, stambuk Q1A1 19004, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai fermentasi pada kimchi. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu industri produk kimchi, pengertian kimchi, proses dan hasil produksi, kandungan nilai gizi kimchi, karakteristik bakteri, kemampuan hidup bakteri, dan yang terakhir itu metabolisme. Pada saat proses pembuatan kimchi yang saya ambil kali ini yaitu menggunakan skala industri. Langsung saja pada pengertian kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional Korea berupa asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Setelah digarami dan dicuci, sayuran dicampur dengan bumbu yang dibuat dari udang, kecap ikan, bawang putih, jahe, dan bubuk cabai merah. Sayuran yang paling umum dibuat kimchi adalah sawi putih lobak. Di zaman dulu, kimchi diucapkan sebagai cincai yang berarti sayuran yang direndam. Adapun proses produksi kimchi, langkah awal cuci bersih sawi putih, kemudian rendam ke dalam air garam dan diamkan selama 6 jam. Sebelum lanjut pada pemotongan bahan baku, cuci bersih lalu potong sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah semua bahan baku telah terpotong, campurkan semua bumbu sawi putih yang telah disiapkan. Dan tahap yang paling penting yaitu memfermentasi kimchi selama 1-2 hari. Produk kimchi selalu dihidangkan di atas piring-piring kecil dalam porsi kecil sebagai salah satu jenis bacan atau lauk pauk paling umum dan terkadang wajib dihidangkan. Pengolahan kimchi yang sederhana kini menjadi salah satu produk pangan fungsional karena terdapat bal atau bakteri asam laktat yang bersifat probiotik dalam menjaga kesehatan usus, membantu penyerapan makanan, produksi vitamin, dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Pada produk kimchi tidak dilakukan pemisahan karena produk kimchi sudah difermentasi dengan sempurna, maka produk tersebut sudah dapat dikonsumsi. Umumnya produk fermentasi memiliki daya simpan yang lebih lama, akan tetapi pada kimchi juga terdapat peluang terjadinya pembusukan yang ditandai dengan ketengikan dan pelunakan. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme selama masa penyimpanan pada suhu yang meningkat terutama pada musim panas. Kandungan nilai gizi kimchi. Kalori sebanyak 22 kilokalori. Energi sebanyak 92,048 kilojoule. Lemak sebanyak 0,32 gram. Lemak jenuh sebanyak 0,047 gram. Protein sebanyak 1,73 gram. Karbohidrat 4,16 gram. Sodium sebanyak 645 mg, kalium sebanyak 258 mg, sedangkan kolesterol 0, gula 1,83 mg, dan yang terakhir serat sebanyak 1,3 gram. Berikutnya yaitu karakteristik bakteri Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum merupakan salah satu spesies dari bakteri asam laktat. Bakteri ini merupakan bakteri penghasil asam laktat dan banyak digunakan untuk fermentasi mocaf. Lactobacillus plantarum bersifat amilotik yang secara langsung akan merubah pati menjadi asam laktat. Lactobacillus plantarum dapat digunakan sebagai starter pada proses fermentasi yang berperan dalam peningkatan produksi asam laktat. Lactobacillus plantarum adalah spesies penghasil asam tinggi dan sama-sama dengan suatu spesies yang kurang populer, Pediococcus cerevisiae, memegang suatu peranan yang utama pada fermentasi sayur-sayuran, khususnya fermentasi pada larutan garam. Lactobacillus brevis penting untuk membentuk karakter khususnya pada sayur-sayuran terfermentasi yang dikarakterisasi
oleh kemampuannya untuk memfermentasi gula pentosa. Kemampuan hidup Lactobacillus plantarum. Yang pertama, pH 3,4 dan 8,8. 2. Dapat tumbuh pada kisaran suhu 12 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. 3. Lactobacillus plantarum memiliki salah satu genom terbesar yang dikenal di antara bakteri asam laktat dan merupakan spesies yang sangat fleksibel dan serbaguna. Selanjutnya, proses metabolisme pada fermentasi kimchi. Adapun proses metabolisme pada fermentasi kimchi dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai fermentasi kimchi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.